Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Mari bersama-sama di pagi yang indah ini kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, pagi ini kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami merasakan kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar ya Allah, kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Hanya untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami percaya ya Allah. Hidupku dalam tanganmu, oh Yesus. Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hambamu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tanganmu, oh Yesus. Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hambamu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari katakan Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali katakan Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Mari bersyukur bagi Dia. Oh, haleluya. Kami
Kami berterima kasih, kami percaya kepadamu. Haleluya. Kiralama shikaralarama yaralarabo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang sangat baik. Haleluya. Ya la 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 la. Shira nama ya la 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 mo. Kami percaya, sungguh kami percaya kepadamu ya Allah. Engkaulah juru selamat kami, penolong kami. Oh haleluya, haleluya. Ya la 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 masuk. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya hanya kepadamu ya Allah. Kami memuji memuliakan namamu saja ya Tuhan. Dan sebentar kami hendak menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mari mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk mendasari seluruh kehidupan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai anak-anak Tuhan, beranikah kita bersaksi untuk kebesaran nama Tuhan? Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita harus berani bersaksi tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa kesaksian itu tidak hanya saat kita di atas mimbar gereja, tetapi yang dimaksud dengan kesaksian di sini adalah di mimbar kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam kehidupan nyata, karena kehidupan nyata adalah mimbar kita yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, karena itu kesaksian yang nyata bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan demikian, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jika Tuhan sudah mengukir firman-Nya pada loh hati kita, adakah kita berani mengimpartasikan di dalam kehidupan kita sebagai kesaksian bahwa Yesus ada di dalam hati kita? Bisakah kita mencerminkan Yesus di dalam kehidupan kita ini, sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka bisa melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Oleh karena itu, kita harus menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan ini. Karena buah-buah roh inilah yang mewujudkan Kristus di dalam kehidupan kita. Buah roh tidak mungkin bisa membuat kita terpeleset di dalam kesombongan dan lain-lain atau dosa-dosa yang lain. Tetapi saudara, kita harus mengerti bahwa buah roh itu sangat berbeda dengan karunia roh. Kalau karunia roh adalah perlengkapan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang diburu oleh anak-anak Tuhan seringkali terbalik. Bukan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan ini, tetapi yang mereka kejar justru karunia-karunia rohani. Memang itu tidak salah saudara, kita meminta kepada Tuhan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah lupa bahwa di dalam hidup kita ini kita juga harus menghasilkan buah-buah roh. Karena buah-buah roh itu yang akan menjadi kesaksian kita di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sementara karunia roh seringkali dipakai oleh iblis untuk meninabobokan seorang anak Tuhan. Tanpa mereka sadari, mereka mulai menyombongkan dirinya sendiri bahwa dia lebih dipakai oleh Tuhan, bahwa dia lebih kudus daripada teman-temannya, sehingga tanpa sadar kesombongan itu bisa menghinggapi diri seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita imbangi karunia roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan buah-buah roh, sehingga ketika karunia dan buah roh itu berjalan beriringan, saya percaya saudara, kita akan selamat, dalam arti tidak akan jatuh di dalam dosa. Karena itu jangan heran Bapak Ibu, kalau saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin Bapak Ibu lihat luar biasa karunianya, tetapi mereka justru jatuh di dalam dosa. Hal ini disebabkan karena hamba Tuhan ini tidak mengimbangi karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dengan buah-buah roh yang dihasilkan. Kelihatannya sepele saudara, tetapi karakter kita ini atau buah-buah roh yang kita hasilkan di dalam kehidupan ini yang bisa dikatakan itu akan menentukan karakter kita di dalam Kristus, itu justru akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Berapa banyak orang Kristen yang gagal memperoleh tanah perjanjiannya, gagal masuk di dalam tanah perjanjiannya. Karena apa saudara? Karena mereka tidak tahan dengan ujian yang harus dihadapi, dengan masalah-masalah yang harus dihadapi, karena buah-buah roh tidak ada di dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya mereka cenderung menghadapi setiap masalah itu dengan kekuatannya sendiri, dengan egonya sendiri, dan akhirnya dia tidak tahan dan menyerah dan tidak jadi masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Kita tahu saudara bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Sebenarnya Allah selalu menyertai kita. Bahkan di Keluaran 14 ayat 14 dikatakan dengan jelas, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah menghasilkan buah roh. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah sebenarnya yang berperang menggantikan kita. Kita ini hanya tim saudara, kita ini hanya anggota tim daripada Tuhan. Jika Tuhan yang berperang untuk kita, maka kita pun juga harus mengikuti seirama dengan kegerakan Tuhan. Jangan mengambil langkah sendiri, karena ketika kita mengambil langkah sendiri di luar kehendak Tuhan, atau kita mengambil langkah yang bertentangan dengan firman Tuhan, di luar jalur firman Tuhan, maka bagaimana kita bisa berharap bahwa Allah
akan berperang untuk gantikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita iring Tuhan dengan sepenuh hati kita, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengiring Tuhan seperti Musa mengiring Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari ayat ini saudara, kita bisa memahami bahwa Musa itu sangat luar biasa. Di dalam pengiringannya kepada Tuhan, di dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dia selalu melekat kepada Tuhan. Bahkan sampai dia berkata, jika Tuhan sendiri tidak membimbing kehidupannya, kehidupan Musa yang dimaksud di sini, jangan Tuhan minta untuk Musa pergi atau melangkah. Artinya Musa hanya mau melangkah ketika Tuhan beserta dengan dia. Atau dengan kata lain, kemanapun Tuhan melangkah, disitulah Musa akan melangkah. Luar biasa saudara, bahwa Tuhan benar-benar menjadi sumber kehidupan Musa. Dan kita lihat begitu besar kasih Allah kepada Musa, dan begitu hebat perjuangan Musa. Tetapi kita juga melihat begitu luar biasa penyertaan Tuhan kepada Musa, tuntunan Tuhan kepada Musa, sehingga Musa bisa menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menempel kepada Tuhan, percayalah bahwa kehidupan kerohanian kita tidak akan kering, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka Bapak Ibu, ketika kita terus menempel kepada Tuhan, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka dari mulut kita senantiasa keluar ucapan syukur, keluar puji-pujian kepada Tuhan. Karena apa? Begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan bisa menjadi surat Kristus yang terbaca oleh semua orang. Dan melalui kehidupan kita, orang lain bisa melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita terus melekat kepada Tuhan. Jangan pernah melangkah di luar jalur firman Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki gaya hidup yang selalu melekat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di dalam aku kamu tidak berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu, dari ayat ini kita memahami bahwa Tuhan upamakan, jika Tuhan sebagai pokok anggur, maka kita sebagai carangnya. Dan kita semua tahu carang itu harus melekat pada pohonnya. Jika carang itu berada di luar pohon, carang itu tidak melekat pada pohon, maka dia disebut carang yang sudah ditebang atau carang yang terputus dari pohonnya. Oleh karena itu tidak mungkin carang itu bisa menghasilkan buah. Carang itu bisa menghasilkan buah ketika dia melekat kepada pokok anggur yang benar. Oleh karena itu demikian juga dengan kita. Jika kita melekat kepada Tuhan, maka akan ada hasil buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang sangat luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sebab di luar Tuhan, Tuhan katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kedua, selain melekat kepada Tuhan, miliki gaya hidup berani bersaksi. Saat Tuhan menggerakkan kita untuk bersaksi, jangan pernah takut untuk menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi sudah saya katakan bahwa mimbar kita yang sesungguhnya adalah di dalam kehidupan nyata ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, terus bersaksi,
di dalam kehidupan ini, tidak hanya melalui mulut kita saat kita diundang atau menyaksikan kebesaran Tuhan, tetapi terlebih melalui sikap hidup kita. Jangan izinkan iblis mencuri kemuliaan nama Tuhan. Iblis bisa mencuri kemuliaan nama Tuhan ketika apa yang kita saksikan itu berbeda dengan sikap hidup kita. Sikap hidup kita tidak mencerminkan firman Tuhan, tetapi mulut kita berkata bahwa kita anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika hal ini terjadi maka kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi sangat berbeda ketika kita melakukan apa yang kita perkatakan. Seperti apa yang dilakukan Musa kepada Yitro. Yitro menjadi tersentuh hatinya saat mendengar kesaksian Musa. Mari kita baca di Keluaran 18 ayat 8 sampai 12. Demikian bunyinya. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena orang Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ayat 9. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Ayat 10. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan di ayat 12 dikatakan, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yitro terbangun imannya ketika mendengar kesaksian daripada Musa? Saya percaya karena Musa ini melekat kepada Tuhan, maka aura Tuhan, kemuliaan Tuhan itu terpancar di dalam kehidupan Musa. Dan itu juga terpancar ketika Musa bersaksi pada Yitro. Maka hati Yitro bisa tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga dia sangat mengucap syukur dan mempersembahkan korban bakaran. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika urapan Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan sudah mengukir firman-Nya di dalam hati kita, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan kita juga akan terpancar kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan tutupi kehidupan kita dengan dosa. Jangan pernah melangkah di luar firman Tuhan, karena itu akan menjadi penghalang daripada kemuliaan Tuhan. Terus melangkah di dalam kemuliaan Tuhan, saya percaya kehidupan Bapak Ibu akan menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Tidak hanya melalui perkataan yang Bapak Ibu katakan, tetapi melalui sikap hidup daripada Bapak Ibu. Itu sudah mencerminkan bahwa Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan, dan itu adalah kesaksian yang sesungguhnya. Jangan pernah mencuri kemuliaan nama Tuhan pada waktu kita bersaksi, tetapi mari saat kita bersaksi, kita hanya meninggikan nama Tuhan. Karena banyak anak Tuhan tanpa sadar ketika dia baru bersaksi, yang disaksikan bukan kebesaran Tuhan, tetapi secara tidak langsung kedahsyatan dirinya, bagaimana dia dipakai oleh Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saat kita bersaksi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang hanya kita muliakan, bukan diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mencerminkan sikap
kehidupan kami mencerminkan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kesaksian kepada dunia bahwa kami sudah Engkau menangkan di dalam Kristus, bahwa hidup kami berbeda dengan orang-orang dunia. Karena itu Tuhan, berkati setiap para pendengar dengan urapan-Mu Tuhan, dan jadikan hidup mereka sebagai kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka. Berkati mereka untuk terus-menerus menjadi saksi hidup, menjadi surat-surat Kristus yang terbaca oleh semua orang. Kerinduan kami satu hal Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.